Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Mas Yuda, tolong teman-teman satu kelas dipimpin untuk berdoa. Mas Yuda, tolong dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Oh ya Pak, marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Pak Guru ingin mengecek kehadiran siswa-siswi kelas 5. Yang pertama, Mas Abrori. Hadir Bapak. Hadir. Kemudian Mbak Rofiko. Hadir Pak. Mas Heri. Mas Heri. Siapa, Pak? Hadir Bapak. Oh hadir, alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir. Tapi ini yang nggak kelihatan ini satu ini. Siapa ini yang nggak kelihatan ini? Mas Salim. Mas Salim. Kemana? Lagi sunatan Pak. Oh iya. Belum sembuh Pak. Belum sembuh ya. Besok temennya yang paling dekat tolong dijenguk ya. Siapa dengan kalian menjenguk temannya yang sakit akan segera sembuh. Nah, ya. Bagus. Selanjutnya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, tolong bukunya disiapkan ya. Ya, Bapak. Bukunya disiapkan. Kemudian alat-alat tulisnya disiapkan supaya nanti ketika pembelajaran kita berjalan dengan hikmat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang surat Al-Ma'un. Tetapi sebelum Pak Guru melanjutkan mengenai materi surat Al-Ma'un, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Di semester yang ke-1 kemarin kita sudah mempelajari bacaan Al-Quran, yaitu surat At-Tin. Ada yang tahu artinya coba? At-Tin itu apa artinya? Wahtin. Wahtin. Ya, bagus. Untuk Mbak Fitri, kasih tepuk tangan untuk Mbak Fitri. Terus saya ingin tanya lagi, surat At-Tin itu diturunkan di mana? Ada yang tahu mungkin? Di Kota Mekah Pak. Di Kota Mekah. Pintar. Iya. Kalau diturunkan di Kota Mekah berarti Nabi Muhammad belum hijrah. Berarti masih penyebaran agama Islam masih berada di Kota Mekah. Nah, itu bagus. Selanjutnya
dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari surat Al-Maun. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran tersebut yang pertama adalah ini, coba lihat ini. Yang pertama, tujuan kita dalam melakukan pembelajaran. Peserta didik dapat membaca surat Al-Maun dengan tartil. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah peserta didik terbiasa membaca surat Al-Maun dengan tartil. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat memahami isi dari surat Al-Maun. Ya. Kemudian sebelum Pak Guru melanjutkan ke materi surat Al-Maun, Pak Guru punya sebuah gambar. Ini. Coba perhatikan. Coba kalian perhatikan di layar itu, gambarnya kira-kira gambar apa itu? Ada yang tahu? Bersedekah. Orang bersedekah. Di mana kira-kira bersedekahnya itu? Rumah yatim piatu, Pak. Di rumah yatim piatu. Kemudian gambar yang kedua. Apa itu kira-kira? Anak-anak sedang beramal, Bapak. Beramal tapi ria. Tapi ria beramal, itu masih tapi di ria. foto-foto. Masih di foto-foto. Bagus. Bagus. Jadi nanti yang akan kita pelajari yaitu mengenai surat Al-Maun, intinya di situ adalah ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang baik, hendaknya kita jangan, yang pertama, jangan melakukan riya. Ya, riya itu pamer. Iya. Kemudian jangan apa? Jangan pelit-pelit. Kita harus suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Bukan. Bagus. Selanjutnya, perhatikan di tayangan slide yang Pak Guru tampilkan. Nanti ketika kita belajar membaca bacaan surat Al-Maun, anak-anak perlu perhatikan tanda bacanya, kemudian bacaan hurufnya atau bunyi hurufnya. Tolong dibedakan antara alif sama ain. Itu biasanya yang bunyinya menjadi sama. Kemudian bunyi lagi huruf zal yang ada titiknya ya sama dal. Nah, itu mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Jadi bacaan bunyinya itu tolong nanti diperhatikan. Kemudian ada panjang pendeknya, panjang pendek dari setiap huruf tolong diperhatikan. Panjangnya berapa harokat, kemudian apa bunyinya juga nanti tolong diperhatikan. Nah, sekarang kalian lihat di layar itu ada bacaan surat Al-Maun. Pak Guru mau tanya, itu ada berapa ayat itu surat Al-Maun itu? 7, Pak. 7, Bapak. Ya, ada 7. Sebelum kita belajar membaca bersama-sama, Pak Guru ingin mengingatkan, ketika kita mau belajar membaca Al-Quran, ya, dahului dengan bacaan ta'awud. Nah, diakhiri dengan bacaan tasdik. Tahu bacaan tasdik? Iya, Pak. Tahu. Shadaqallahul azim. Ya, coba sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Maun. Bapak dulu, baru nanti gantian anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, barusan kita sudah belajar membaca bersama-sama mengenai bacaan surat Al-Maun. Sekarang Pak Guru ingin menunjuk dari teman-temanmu, tolong dibaca ya. Dari anak laki-lakinya 1, perempuannya 1. Sekarang coba yang laki-laki dulu. Mas Heri, ayo Mas Heri. Mas Heri tolong bacakan surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang lain tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, tepuk tangan untuk Mas Heri. Bagus. Bagus. Mas Heri, TPQ-nya jilid berapa Mas Heri? TPQ-nya jilid berapa? TPQ-nya jilid berapa Mas Heri? 2/3/4. 2/3/4, tapi bacanya sudah bagus. Berarti rajin belajar di rumah ini ya. Iya, Terus Bapak. selanjutnya, saya ingin dari perempuannya coba Mbak Rofiko. Nah, ayo coba Mbak Rofiko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan untuk Mbak Rofiko. Bagus. Saya kasih jempol 2. Kalau perlu nanti saya tambah 3. Bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar. Untuk anak-anak yang masih belum lancar membacanya atau nanti anak-anak ingin menghafal,
caranya yang mudah itu ada beberapa cara ya. Kalau ingin bacaannya lancar, kemudian membacanya juga lancar, sering-sering nanti anak-anak itu mendengarkan bacaan orang lain. Jangan hanya mendengarkan, tapi coba ditirukan. Ya, ditirukan. Jadi mendengarkan sambil ditirukan. Kemudian setelah menirukan, kalau sudah hafal, tolong anak-anak ada yang menyimak. Ya, ada yang menyimak, artinya ada yang apa ya? Yang saling mengingatkan. Takutnya nanti ketika bacaannya salah, kan ada yang mengingatkan. Jadi anak-anak akan lebih mudah nanti ketika dalam menghafal. Nah, bagus. Untuk selanjutnya, ini bagi anak-anak, karena kita sebagai orang Islam, maka kita harus punya kewajiban harus bisa menghafal surat Al-Maun. Ya. Nanti tugasnya di rumah, anak-anak harus menghafal surat Al-Maun. Al-Maun dengan bacaan yang lancar. Terus Bapak sekarang lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ini Bapak terangkan sedikit mengenai gambaran dari surat Al-Maun. Al-Maun itu merupakan surat yang ke-107. Ya, yang ke-107. Kemudian nama Al-Maun itu diambil di ayat yang terakhir, berarti ayat yang ke-8, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Tuh. Kemudian kandungan yang ada di dalam surat Al-Maun, yang pertama, orang yang menghardik anak yatim, orang yang enggan menganjurkan memberi makan orang miskin, termasuk pendusta agama. Jadi kandungan yang pertama yang ada di dalam surat Al-Maun itu, kita tidak boleh menghardik. Menghardik itu apa? Ada yang tahu menghardik? Mencela, menghina. Bagus. Jadi kita tidak boleh mencela atau menghina. Ya. Kalau ada teman kita anak yatim, ya kita harus menghormati. Bagus Pak Salim. Wah, tuh bagus. Kemudian kalau ada orang fakir miskin, ya. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita harus memberi. Jerene wong Jawa gak entuk medit-medit. Lek medit-medit kita jeru. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi kita harus loman, harus suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu makna yang kedua adalah kita harus menjalankan sholat tepat waktu. Jangan mengolor-ngolor sholatnya. Kalau kita mengolor-ngolor sholat, maka kita termasuk golongan orang yang celaka. Biasanya ini Mas Heri ini biasanya kalau disuruh ibunya, ayo Mas Heri sholat, engkau sik Bu, nanti dulu, jangan, nggak boleh, ya harus segera dilaksanakan. Jadi orang tua menyuruh itu termasuk perintahnya kalau disuruh kebaikan. Nah, jadi nanti ketika Mas Heri disuruh sama orang tuanya, ayo Mas Heri sholat, segera sholat, jangan mengulur-ngulur waktu. Kalau nanti Mas Heri mengulur-ngulur waktu, jadinya bisa termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang termasuk dalam pendusta agama. Ya, nah, mungkin sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran, mungkin ada yang anak-anak ingin tanyakan dulu mengenai surat Al-Maun. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Bapak. Tidak ada Paham Bapak. semua? Paham semua? Paham. Paham. Alhamdulillah. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya dulu. Tadi katanya sudah paham. Ya. Pertanyaan pertama untuk Mbak Iroh. Untuk Mbak Iroh.
tadi kita sudah belajar surat Al-Maun. Ada berapa ayat itu surat Al-Maun? Ada 8, Kak. Ada 8, bagus. Kemudian Pak Guru ingin tanya lagi ke Mas Abrori. Ya, Pak. Surat Al-Maun itu masuk ke dalam urutan yang keberapa di dalam Al-Quran? Pak Guru, maaf ya Pak Guru. Ayat itu terdiri dari 7 Pak Guru, bukan 8. Oh iya ta? Iya. Oh, Pak Guru berarti yang lupa. Pak Gurunya ada konsentrasi. Iya. Karena terlalu banyak yang dipikirkan. Berarti Iya. saya ulangi lagi tadi ya, Mbak Iro tadi jawabnya 8. Berarti salah ya? Salah, Pak. Salah Pak Guru. Berarti murid 7. muridnya pinter, berarti murid saya itu teliti. Alhamdulillah, iya Guru dong. milih. Iya Pak Guru. Saya suka kalau seperti itu. Ya. Ini ada Ya, Pak. ada berapa? Ada 7 ya? Ada 7. Ayat Pak Guru. Tadi masuk urutan ke berapa? Surat Al-Maun? 107. 107 dalam Al-Quran. 107 di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyimpulkan isi dari secara keseluruhan. Oke. Yang pertama, tadi anak-anak harus bisa membaca surat Al-Maun dengan lancar. Ya. Kemudian anak-anak harus bisa memahami isi dari kandungan surat Al-Maun. Jangan hanya dibaca saja, tapi juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Contohnya bagaimana? Ya ojo medit-medit dadi wong. Misalnya, tadi kan harus suka memberi itu. Ya. Jadi kalau Memberi ada jawaban. orang yang membutuhkan, ya dikasih. Kemudian kalau ada anak yatim, ya disayangi. Bukan dipegang, di umek-umek, bukan. Ya maksudnya disayangi, ya kita menghargai. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saya akhiri. Tapi sebelum kegiatan saya akhiri, tolong untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Kepada Mas Yuda, mohon untuk teman-temannya dipimpin. Mana Mas Yuda ini? Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dah, untuk pertemuan saya hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Kita berjumpa lain waktu lagi ya. Iya, Bapak. Dadah. Lama Pak Taufik. Ditutup dulu top screen. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Taufik. Saya kira seperti yang saya prediksi kemarin, ternyata Pak Taufik tidak hanya pintar sebagai siswa saja ya, ternyata juga pintar sebagai guru juga. Jadi bisa beradaptasi ya. Nah, memang guru harus begitu, harus menjiwai ya. Kalau anak-anak ya berarti gurunya harus seperti anak-anak juga begitu ya, sering guyon. Itu masukan dari saya dulu ya, dari awal sampai akhir ya, keduanya sudah tersampaikan. Kemudian tadi juga sudah bagus, ada mengamati dulu, kemudian membaca bersama. Memang tujuannya membaca, ya, membaca, membiasakan dan memahami kandungannya. Oke, sudah tersampaikan. Nah, kritik
masukan dari saya untuk Pak Taufik ya. Tadi itu jangan sampai gurunya salah ya. Tadi itu ayatnya ada 7 katakan Ada gantian Pak, tanganmu sama saya. Ya, iya saya Pak. sampai keringat. katakan muridnya lagi dengan gurunya ini ya. Jangan sampai salah ya, mungkin karena ngeblank aja, karena ngeblank ya. Iya, Pak. Tuh ya. Kemudian masukan yang kedua dari saya, khususnya kegiatan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi begini, untuk semuanya saya ingin sampaikan, kaidah bertanya kepada siswa itu bukan menunjuk dulu baru bertanya, tapi bertanya dulu baru mencari penjawabnya. Yang dipraktekkan oleh Pak Taufik tadi yang pertama, misalnya tadi itu jawab apa? Bu Rofiko langsung gitu. Lu ingin bertanya, ayo yang Bu Rofiko baru pertanyaannya. Nah, ketika Pak Taufik menunjuk Bu Rofiko, maka yang lain kan nggak berpikir. Yang lain pasti punya pikiran, bukan saya, kan begitu. Akhirnya santai, nggak ikut berpikir. Langsung nunjuk Abrori. Nah, yang lain berarti tidak termasuk penjawab, jadi tidak ada respon untuk berpikir. Jadi yang benar, sampaikan dulu pertanyaannya, baru cari penjawabnya. Jadi gitu. Ayo anak-anak, misalnya surat Al-Maun ada berapa ayat? Diam dulu sebentar, diam dulu beberapa detik supaya apa? Supaya yang lain itu ikut berpikir semua. Baru cari penjawabnya. Ayo sekarang yang jawab siapa? Boleh nunjuk, boleh acak ya. Kalau pembelajaran langsung enak diacak, misalnya pakai lempar bola dilempar ke belakang. Ayo yang jawab siapa? Atau pakai talking stick itu dikasih stick atau spidol, anak-anak sambil bernyanyi sambil melempar mengoper ke sebelahnya sampai nyanyiannya selesai. Ayo itu yang jawab. Artinya biar semuanya itu berpikir jawabannya apa. Jadi gitu. Itu yang paling penting. Mungkin itu masukan dari saya. Monggo dilanjut kepada Pak Lindom selaku guru Pak Mo. Terima kasih. Untuk Pak Taufik ya sebagaimana biasa kita komentari pembelajaran mulai pembukaan, inti, dan penutup ya. Cukup menarik pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Cukup hidup ya, kelas cukup hidup. Pertama menyapa anak dengan riang sehingga suasana kelas semakin menyenangkan. Sehingga kalau suasana kelas menyenangkan, pembelajaran akan berjalan dengan baik. Namun ketika pada pembukaan sebaiknya menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya kalau Pak Taufik tadi misalnya pendekatannya saintifik ya, jadi langkah-langkahnya harus yang akan dilakukan itu apa saja ya. Itu tadi sudah menyampaikan pembelajaran dengan baik ya, kemudian kegiatan inti sudah cukup baik. Namun ini sebaiknya siswa diberi kesempatan banyak bertanya daripada guru bertanya ya. Jadi banyak diberi kesempatan untuk bertanya karena yang dipilih adalah pendekatan saintifik. Kemudian pada kegiatan penutup tadi juga sudah cukup baik, namun untuk penyimpulan itu sebaiknya siswa
yang menyimpulkan dengan bimbingan guru ya. Ini, dan kemudian harus ada tindak lanjut, refleksi dan tindak lanjut ini harus ada ya. Kemudian kegiatan penutup juga cukup baik. Penilaian juga begitu ya. Penilaian meskipun apa itu dalam kegiatan daring ya, ini penilaian harus cukup jelas ya, tertulis misalnya ya, sehingga anak-anak dapat selain tes lisan ya, juga ada tes tulis, dan ini harus dilakukan juga ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.